Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, amin. Ustadz, kalau sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Begini Ustadz, ada seorang ibu dan anak perempuannya yang saat ini hubungannya kurang baik. Ceritanya begini Ustadz, akhwat ini sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan, lalu menceritakan kondisi keluarganya yang kurang mengenakan, seperti ucapan dan perilaku fisik dari orang tua yang kurang baik ke akhwat ini, dan perilaku adiknya yang kurang baik ke akhwat ini. Jadi ini ada ta'aruf, lalu si akhwat ini cerita tentang kondisi keluarganya ke ikhwan itu ya, ke laki-laki itu. Jadi gimana perilaku yang kurang baik dari orang tuanya dan perilaku adiknya yang kurang baik, gitu ya. Kita lanjutkan. Lalu ikhwan ini menghubungi sang ibu untuk cerita semua hal di atas, dan sedikit kurang tepat menurut ana karena ada interupsi bagi ibu si akhwat ini dan lain-lain yang terlalu panjang jika dijabarkan. Lalu sang ibu marah besar kepada akhwatnya, kepada anaknya harusnya ya, kok kepada akhwatnya? Akhwat itu artinya apa sih? Akhwat kan saudari ya, saudari perlu itu akhwat. Jadi harusnya sang ibu marah besar kepada anak perempuannya ini, kira-kira begitu kali ya konteksnya. Benar gak sih? Kalau saya salah mohon diluruskan dalam memahami. Jadi ibu itu marah besar kepada akhwat ini atau anak perempuannya karena telah menceritakan aib keluarga ke orang lain. Kira-kira nasihat dan solusinya bagaimana ya Ustadz? Jazakumullah khairan Ustadz. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gini hadirin, pada saat ta'aruf itu masing-masing pihak berusaha mencari tahu semaksimal mungkin tentang kondisi calonnya. Dan kalau kita diminta untuk menceritakan, maka kita hendaknya jujur jika itu berkaitan dengan pernikahan. Kalau nggak berkaitan pernikahan nggak boleh kita cerita. Tapi kalau ini berkaitan dengan pernikahan, misalnya tolong cerita karakter ibu kamu gitu loh, maka hendaknya kita jujur karena karakter ibu kita ini ada kaitannya dengan pernikahan kita nanti, karena ibu kita akan jadi mertuanya dia, dan dia perlu, kalau dia memang butuh tahu tentang kondisi calon mertuanya atau sosok yang akan jadi mertuanya, maka dia berhak tahu. Cuma dari sisi kita, kalau kita mau menceritakan kondisi keluarga khususnya yang kurang baik, hendaknya hati-hati dalam menceritakan itu, komunikasikan. Jadi jangan bedakan antara jujur dan terlalu polos dalam bercerita dan berkomunikasi. Itu jujur harus, tapi jangan polos. Jangan semua diceritain. Belum tentu ini ikhwan amanat. Belum tentu calon suami ini atau laki-laki yang sedang berproses dengan kita ini itu laki-laki yang baik. Kita udah ceritain semua, repot nanti. Jangan juga, pokoknya pilih bahasa-bahasa dan contoh-contoh, diksi-diksi yang jujur, memberikan gambaran, tapi tidak perlu terlalu detail gitu loh hadirin. Itu baik dari kita yang menyampaikan. Misalnya kita bisa katakan bahwa keluarga aku ini keluarga yang masih banyak kekurangan dan perlu belajar dan mendekat kepada Allah. Jangan berharap banyak gitu loh, bahwa keluarga aku akan seperti keluarga seorang ustadz atau ustadzah. Kami hanyalah orang-orang yang banyak kekurangan gitu loh. Kalau kamu berharap mendapatkan mertua yang misalnya yang luar biasa takwanya, atau mertua seorang ustadz
seorang guru agama, mungkin kamu bisa mencari calon lain, kan enak kan hadirin. Jangan ibunya diceritain, jadi ibuku tuh begini, ayahku tuh begini, padahal kita belum ngerti juga ini siapa, ini orangnya amanat apa enggak. Jadi pakai bahasa yang halus, pakai bahasa yang sopan, pakai bahasa yang jujur, tapi tetap menjaga marwah dari orang tua kita. Nah itu, tetap menjaga marwah dari orang tua, marwah dari adik-adik gitu loh. Adikku ya seperti banyak anak-anak seusia dia, masih misalnya 18 tahun atau 20 tahun, masih butuh bimbingan. Sebagaimana aku bukan kakak yang baik dan sudah bisa membimbing dia, jadi kamu bisa bayangkan masih banyak PR gitu. Justru aku juga berharap kamu itu bisa jadi kakak bagi dia gitu. Jadi pakai bahasa-bahasa gitulah, jangan gaya curcol dipakai di sini. Jangan cerita panjang lebar, ternyata calon kita nggak baik orangnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi kita yang mendengarkan cerita calon kita, hendaknya juga bersikap bijak. Hendaknya bersikap bijak. Dan ingat, kalau itu ada kaitannya dengan aib atau itu, harus dijaga. Nggak boleh disebarkan. Apalagi kalau nggak jadi. Kalau misalnya tidak sampai kepada pernikahan, udah. Kata para ulama itu, kata para ulama ya, hati seorang mukmin adalah kuburan bagi rahasia-rahasia manusia. Ini catat nih ibu-ibu nih. Ini kaidah. Hati seorang mukmin itu adalah kuburannya rahasia manusia. Artinya, seorang mukmin kalau mendengar rahasia atau aib manusia, dia nggak akan buka ke yang lain. Dia nggak akan. Itu kuburan. Kuburannya rahasia-rahasia manusia. Berbeda dengan hati munafik. Hati munafik itu mercusuarnya rahasia-rahasia manusia. Orang munafik itu kalau dengar udah disebarin, diceritain. Seorang mukmin enggak. Seorang mukmin itu menutup aib orang. Man satara mu'minan, kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Gitu. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Siapa yang nggak pengen aibnya ditutup sama Allah? Jangan pernah buka aib orang, kecuali karena alasan syar'i. Contohnya apa Ustadz? Jadi saksi di pengadilan, ya dibuka. Gimana Mbak saksi? Aku nggak mau bicara. Loh, kok nggak mau bicara? Nggak boleh buka aib seorang mukmin. Loh, ini pengadilan Mbak harus bicara. Kalau nggak nanti ini lepas. Kalau lepas dia nanti buat maksiat lagi dan ngerugiin banyak orang. Itulah hadirin. Tapi pada dasarnya hati seorang mukmin itu kuburannya rahasia manusia. Makanya ibu-ibu yang udah ngaji ini lisannya harus beda. Lisannya harus berbeda dengan yang belum ngaji. Hatinya, nafsunya harus ditahan tadi. Emang kadang-kadang tuh kalau bahasa kita tuh gatel banget pengen cerita, apalagi hot news seru nih, bikin heboh. Enggak. Saya seorang mukmin. Saya berharap aib saya ditutup sama Allah pada hari kiamat. Maka caranya saya tutup aib orang. Allah Ta'ala bisa. Jadi, dan kalau mau cross check tuh boleh. Misalnya bener nggak sih ini calon saya perlu mempelajari ibunya. Misalnya dia kasih catatan tentang ibunya, kita bisa cross check, tapi bahasanya juga harus tepat. Bukan diceritain lagi dari A sampai Z, akhirnya ribut nih ibu sama anak.
Jadi dua-dua pihak harus mengevaluasi dan harus dievaluasi. Wallahu taala bisawab, mungkin itu.